saya tekankan lagi, TNI berdiri di atas semua agama, bukan satu agama. Negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga untuk menjalankan ibadahnya. Keterikatan saya sebagai bupati yang harus mengikuti aturan itu, termasuk klausul yang mengikat kepada diri saya sebagai bupati untuk tetap berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah, itu melekat kepada diri saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi pada kesempatan ini dan senang sekali teman-teman ingin membagikan sebuah video yang menurut saya menarik untuk kita sama-sama bahas. Di sini terkait dengan penolakan pembangunan tempat ibadah. Dan ini kita melihat adalah umat-umat atau kaum yang so suci, yang so benar dan berjubah agama ini yang selalu protes dan menolak kehadiran gereja. Padahal kita melihat pembangunan gereja ataupun tempat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah setempat sehingga dikeluarkan IMB ataupun perizinan untuk pembangunan tempat ibadah. Namun umat-umat ini tidak menerima kehadiran gereja ini dan mereka selalu memprotes dan membuat provokasi ataupun propaganda sehingga di sini mereka berdemo. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita simak dulu bersama-sama video ini supaya teman-teman juga paham melihat. Nanti di akhir video ini saya akan memberikan komentar. Dan kita akan melihat juga ini tanggapan dari Bupati Lumajang terkait dengan fasilitas ataupun pembangunan gereja setempat. Ini bukan saja gereja yang dibangun, tetapi Pemda menghibahkan tanah untuk pembangunan gereja dan juga masjid. Nah, ini dia videonya. Saya berpesan kepada Pak Kepala Kemenak, pembangunan gereja ini harus sesuai dengan prosedur. Dan Pak Kepala Kemenak menjamin untuk semua prosedur dilalui, semua tahapan-tahapannya harus diikuti. Berikutnya, siapa yang bangun? Kami pemerintah Kabupaten Lumajang menganggarkan untuk membangun gereja sekaligus membangun Masjid Wairu Jami dalam satu tempat yang tetap ada batasnya. Jadi tentang persyaratan sesuai dengan SKB 2 Menteri itu ada 60 warga yang menyetujui itu sudah terpenuhi dan kemudian 90 jamaat. Itu sekecamatan Tempe. Saya berasumsi ini adalah sesuatu yang benar. Saya berpikir begini, logika berpikirnya PCNU. Saya ini, ketika Pak Bupati merekomendasikan dan mengizini, saya baca SKB 2 menterinya memang sesuai dengan aturan dan perundangan. Beliau yang memiliki hak dan dituntut oleh undang-undang. Ketika kami sudah mendengar ketentuan-ketentuan administrasi yang sudah terpenuhi, maka ya kami setuju saja tentunya. Kami waktu itu memang berpikir ketika masjid itu memang berdekatan, sementara yang akan dibangun itu adalah masjid. Kami menyampaikan supaya tidak terjadi konflik horizontal antar sesama muslim, mohon nanti masjid itu disebut dengan Masjid Wairu Jami. Itu saya tekankan lagi, TNI berdiri di atas semua agama, bukan satu agama. Negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga untuk menjalankan ibadahnya. Keterikatan saya sebagai bupati yang harus mengikuti aturan itu, termasuk klausul yang mengikat kepada diri saya sebagai bupati untuk tetap berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah, itu melekat kepada diri saya. Para kiai, para alim, para ulama, saya terima kasih. Malam hari ini saya mendapatkan banyak saran, banyak masukan, banyak pertimbangan, dan saya yakin ini menjadi pertanggungjawaban saya. Baik pertanggungjawaban saya sebagai bupati maupun pertanggungjawaban keimanan saya.
Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Bukan bainal muslimin, tapi bainan nas. Saya pegang itu sebagai ikhtiar saya, santri. Saya ini santri, betul santri. Jadi kalau NU mitranya pemerintah itu, posisi saya sebagai santri. Santri yang takzim kepada NU, santri yang hormat kepada para kiai, santri yang tidak bisa ditawar, yang itu menjadi bagian dari saya sebagai kader NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang melaporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Panglima Tinggi, Bapak Kemendagri, Ibu Gubernur, karena di belakang saya ini adalah rumah tinggal yang sudah 2005 disepakati bersama dengan masyarakat Tempe Tengah bahwa ini dijadikan rumah tinggal, bukan tempat ibadah gereja. Sudah ada kesepakatan 2005 sesuai dengan izin yang ada. Tahun 2010 kesepakatan itu dicederai. Tahun 2015 kesepakatan itu juga dicederai. Dan ternyata tahun 2022 hari ini bangunan ini tiba-tiba keluar IMB atas nama gereja, dan ini hanya ditandatangani oleh 9 warga. Secara SKB 3 menteri ini mestinya ada 90 tak izin dari warga, 60 ada jamaah Kristen. Di Tempe Tengah ini tidak ada orang Kristen. Kenapa IMB ada? Kenapa IMB mencederai? Kenapa ini terjadi bangunan menjadi gereja rumah tinggal tanpa adanya komunikasi dengan warga Tempe Tengah, tanpa adanya komunikasi dengan masyarakat Tempe Tengah? Pak RT Kebonsari tidak diajak bicara, Pak Kampung Kebonsari tidak diajak bicara. Lalu dari mana IMB ini berada? Kami berharap Bapak Camat, Bapak Polsek, Bapak Danramil, Bapak Kepala Desa, Pak Carik untuk segera bertanggung jawab agar Tempe Tengah ini damai. Kita ini menjaga kedamaian. Ini hampir Ramadan. Kita tidak ingin Ramadan dicederai dengan tidak adanya kerukunan antar umat beragama. Kita sangat toleransi. 50 tahun mereka beribadah di sini. Kita diam. Kenapa hari ini kok ada satu hal yang dibungkus atas nama toleransi, pada hakikatnya adalah manipulasi atas data-data yang ada. Mohon maaf Bapak Bupati, Bapak aparat, Bapak pejabat, kami ingin Tempe Tengah damai, kami ingin Tempe Tengah rukun, kami ingin Kabupaten Lumajang menjadi kabupaten moderasi antar umat beragama, bukan kabupaten manipulasi. Terima kasih. Saya warga Tempe Tengah, Imron Fauzi. Ya, sangat jelas sekali kita melihat apa yang disampaikan oleh Bupati Lumajang ini memang sesuai dengan prosedur ataupun perintah dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pemerintah daerah wajib memfasilitasi tempat ibadah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bupati Lumajang dan menurut saya sangat bagus dan membawa kabar gembira bagi umat Kristen di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh umat-umat yang tadi saya sebutkan di awal video tadi, mereka ini memang sengaja membuat provokasi ataupun propaganda huru-hara sini sana sehingga pembangunan gereja ini terhambat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bupati setempat, ia mengatakan bahwa pembangunan terus diproses untuk terus dilanjutkan agar diselesaikan pembangunannya. Karena yang difasilitasi oleh Pemda setempat adalah bukan saja gereja tetapi juga masjid. Ada gereja dan juga masjid yang berdiri berdampingan, hanya dipisahkan oleh jalan, teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa di tempat tersebut adalah menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama ataupun kerukunan antar umat beragama.
ini merupakan tujuan dari pemerintah. Tetapi apa yang dilakukan oleh pada umat-umat yang saya tadi dikatakan, mereka ini adalah para kaum intoleran yang memang lalu membuat huru-hara ataupun protes ataupun buat onar dan juga bertikai satu sama yang lain, sehingga inilah yang terjadi di dalam video ini. Oleh karena itu teman-teman, saya juga berharap semoga kalian semua memberikan komentar yang membangun agar kita saling memahami dan mengerti tentang toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Melalui video singkat ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan memelihara kita.